Wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah amma ba'd. Ikhwani billah rahimani wa rahimakumullah. Para ikhwan sekalian, para mahasantri kelas 1 Mahad Ilmi Al-Ukhuwah Sukoharjo yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan mengharap taufik dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita lanjutkan belajar bersama kita, membaca dan mempelajari sebuah kitab yang berjudul Nubdatun fil Aqidah Al-Islamiyah, ringkasan dari akidah Islamiyah atau Syarhu Usulil Iman, penjelasan dari rukun iman yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah. Ya, ikhwani billah rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan yakni rukun iman al-imanu bi rusul. Adapun al-imanu bi yaumil akhir nanti insyaallah biar dilanjutkan sama Ustadz Abdul Azim. Maka pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita akan melanjutkan rukun iman yang ke-6, al-imanu bil qadari. Ya. Al-imanu bil qadari, halaman 63. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, al-imanu bil qadari, beriman kepada takdir. Al-qadari bi fathid dali. Al-qadaru bi fathid dali. Di sini apa? Al-imanu bil qadari. Dengan apa? Dengan memfathah dal. Jangan sampai keliru, bukan disukun. Ya, bukan al-imanu bil qadri, tapi apa? Al-imanu bil qadari. Beriman kepada apa? Qadar. Lah qadar itu apa? Ya. Ma makna al-qadar? Apa pengertian dari al-qadar? Takdirullahi ta'ala lil kainati. Takdirnya Allah, ketentuannya Allah Ta'ala lil kainati, untuk apa? Semesta alam. Hasabama sabaqa bihi ilmuhu waqtadathu hikmatuhu. Yang mana ketentuan Allah Ta'ala untuk semesta alam itu apa? Hasabama, sesuai dengan apa? Hasabama sabaqa bi ilmuhu, ya, telah apa? Ilmunya itu telah yakni mendahulunya. Waqtadathu hikmatuhu, dan sesuai kepastiannya itu apa? Dengan sesuai kepastian hikmahnya, dengan hikmahnya. Taib. Jadi beriman kepada qadar berarti apa? Kita beriman kepada takdirnya Allah kepada alam semesta ini. Yang mana takdirnya Allah itu apa? Itu ilmunya Allah mendahului takdir tersebut. Demikian juga apa? Hikmahnya Allah itu apa? Atau takdirnya itu sesuai dengan apa?
hikmahnya Allah. Baik. Baik ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya wal imanu bil qadari yatadammanu arba'ata umurin. Sekarang timbul pertanyaan. Beriman kepada takdir Allah itu mengandung berapa unsur, berapa perkara? Belum menerangkan. Wal imanu bil qadari, beriman kepada takdirnya Allah, yatadammanu itu mengandung apa? Arba'ata umurin. Mengandung apa? Mengandung 4 perkara atau mengandung 4 unsur. Al-awwalu, yang pertama, al-amrul awwalu. Jadi al-awwalu itu apa? Itu takdirnya apa? Al-amrul awal. Perkara yang pertama. Apa itu? Al-imanu bi annallaha ta'ala alimun bi kulli syai'in. Ini perkara yang pertama. Al-awwal. Perkara yang pertama, al-imanu beriman bi annallaha ta'ala bahwasanya Allah Ta'ala adalah alimun bi kulli syai'in. Adalah apa? Alimun, maha mengetahui atau yang mengetahui bi kulli syai'in atas segala sesuatu, jumlatan wa tafsilan. Yang mana ilmunya Allah itu apa? Dalam mengilmui segala sesuatu apa? Jumlatan wa tafsilan. Baik secara jumlatan, secara yakni menyeluruh, keseluruhan, atau secara apa? Tafsilan, secara tafsil, secara terperinci satu demi satunya. Azalan wa abadan. Azalan wa abadan. Azalan, ya azalan itu artinya azali. Azali itu adalah artinya tanpa awal. Abadan itu artinya tanpa akhir. Jadi ilmunya Allah itu tanpa awal dan tanpa akhir. Maksudnya Pak Ikhwan, maksudnya ilmunya Allah itu azali sejak dahulu. Maka di sini apa? Di dalam lafadz azali, ilmunya Allah itu azali. Itu apa? Nafyun lil jahli. Ada peniadaan, yakni apa? Kebodohan. Ilmunya Allah itu azali sejak dahulu. Artinya apa? Ilmunya Allah itu tidak didahului dengan kebodohan. Kenapa? Karena sejak dahulu Allah itu apa? Sudah maha mengetahui segala sesuatu. Beda dengan apa Pak? Dengan ilmunya kita. Kalau kita itu apa? Manusia itu lahir ke dunia itu apa? Dalam keadaan siapa? La ta'lamuna syai'an. Tidak mengetahui sesuatu apapun. Jadi semuanya kita semua itu sama. Tidak tahu apa-apa. Itu kalau kita. Awalnya berarti apa? Kita itu diawali dengan apa? Tidak tahu apa-apa. Beda dengan Allah. Terus ketika sudah berilmu, abadan, ilmunya Allah itu abadi, langgeng selama-lamanya tanpa akhir. Maksudnya apa? Berarti sini apa? Nafyu anisyan. Ada peniadaan apa? yakni lupa. Jadi ilmunya Allah itu langgeng abadi selama-lamanya tanpa akhir. Tidak apa?
tidak dihinggapi dengan atau tidak akhir dengan yakni lupa, ya tidak seperti kita ilmunya serba apa? Tidak sempurna. Diawali dengan kebodohan sebelum berilmu. Diawali dengan kebodohan setelah berilmu. Ilmunya tidak sempurna, tidak meliputi segala sesuatu. Demikian juga apa? Dihinggapi dengan lupa. Itulah kita, ilmunya manusia atau ilmunya makhluk serba apa? Serba terbatas. Sawaun kana dzalika mimma yata'allaqu bi af'alihi au bi af'ali ibadihi. Sawaun sama saja, kana dzalika yang demikian itu apa? Mimma yata'allaqu bi af'alihi, dari apa-apa yang berkaitan dengan af'alihi, pekerjaan-pekerjaannya Allah, perbuatan-perbuatannya Allah, atau bi af'ali ibadihi, atau berkaitan dengan perbuatan-perbuatan hambanya Allah. Sama saja. Allah mengetahui segala sesuatu baik secara keseluruhan maupun terperinci. Dan ilmunya Allah apa? Azali dan abadi. Sama saja. Baik itu ilmunya itu berkaitan dengan perbuatan-perbuatan Allah sendiri atau perbuatan-perbuatan hambanya. Semuanya Allah mengetahuinya. Baik secara global maupun secara terperinci. Semuanya azali dan abadi semuanya. Ya ini apa? Ini yang pertama. Ini apa? Perkara yang pertama yang harus kita penuhi dalam kita beriman kepada takdirnya Allah. Kita beriman bahwasanya Allah itu maha mengetahui segala sesuatu. Ini yang pertama. Asani al-amrusani, yang kedua, maksudnya apa? Perkara yang kedua dalam kandungan dari beriman kepada takdir, al-imanu bi anallaha katabadzalika fi lauhil mahfuz. Perkara yang kedua, kita harus beriman bahwasanya Allah telah menulis hal itu. Semua takdir tadi fi lauhil mahfuz, di lauhil mahfuz, di papan yang terjaga. Secara bahasa seperti itu ya, terjaga. Ya, lauh, papan yang terjaga, lauhul mahfuz. Ini apa? Ini kandungan yang kedua. Kemudian setelah penulis ini Syekh Ibnu Utsaimin taala menjelaskan kepada kita yakni dua perkara. Perkara yang pertama, yang kedua, kemudian beliau membawakan dalilnya. Ya, dalil dari perkara yang pertama dan dalil perkara yang kedua. Wa fi hadainil amraini, dan dalam dua perkara ini perkara pertama dan kedua, yaqulullahu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman. Berarti apa ini dalilnya? Dalil perkara yang pertama dan yang kedua. Pertama apa? Bahwasanya Allah itu mengetahui segala sesuatu. Yang kedua apa? Maksudnya Allah telah menulis hal itu di Lauhul Mahfuz. Ini apa? Firman Allah Ta'ala surat Al-Hajj ayat 70. Alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis samai wal ardi. Inna dzalika fi kitab. Inna dzalika 'alallahi yasir. Alam ta'lam, apakah kamu belum mengetahui? Annallaha,
sungguhnya Allah Ta'ala ya'lamu mengetahui ma fis samai wal ardi, apa-apa di langit dan di bumi. Ini pertama, ya'lamu, Allah mengetahui. Terus yang kedua, inna dzalika fi kitabin, sesungguhnya hal itu apa? Semuanya tercatat di dalam sebuah kitab. Ini apa? Lauhul mahfuz. Kemudian Allah menutup ayatnya, inna dzalika 'alallahi yasirun. Sesungguhnya apa? Hal itu apa? Bagi Allah itu apa? Mudah sekali. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ini adalah dalil dari Al-Qur'an dari dua perkara tersebut. Ini surat Al-Hajj ayat 70. Kemudian Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah kemudian beliau akan membawakan dalil dari as-sunnah. Jadi setelah membawakan dalil dari Al-Quran, kemudian beliau membawakan dari as-sunnah. Wa fi sahihi muslimin, dan di dalam kitab Sahih Muslim, an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, dari sahabat yang bernama Abdullah, putra dari sahabat Amr bin As. Meskipun itu gundul ikhwan, ketika setelah ro itu ada wawunya, maka jangan dibaca Umar. Jadi untuk membedakan antara Umar sama Amr adalah apa? Dengan huruf wawu setelah ro. Kalau setelah ro ada wawunya, maka jangan dibaca Umar, bacanya Amr. Ya. An Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi beliau berdua. Siapa? Abdullah dan bapaknya Amr bin As. Berarti apa? Kedua-duanya merupakan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Qal, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaqul. Ya. Beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kataballahu maqadiral khalaiki qabla ayakhluqas samawati wal arda bi khamsina alfasanah. Kataballahu maqadiral khalaik, Allah telah menulis, yakni takdir seluruh makhluk. Kapan itu, Pak? Qabla ayakhluqas samawati wal arda bi khamsina alfasanah. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Jadi apa? Yang pertama Allah menulis, yang kedua apa? Kalau ini kata Allah maqadir, ini menulis ya berarti ya, dari menulis. Kata Allahu maqadir berarti menulis ya. Dari yang kedua berarti ya menulis. Rawahu Muslimun kitabul qadari babu hujaju Adam wa Musa alaihi wasallam. Nomor 6690 ya. Taib ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, itu apa? Itu perkara yang pertama dan kedua, kandungan dari apa? Beriman kepada takdir dengan lengkap dengan apa? Dengan dalilnya, baik dari Al-Qur'an maupun as-sunnah. Sekarang kita lanjutkan ke perkara yang ketiga. As-salisu al-amru salisu, perkara yang ketiga, al-imanu bi anna jami'al kainati
La takunu illa bimasyiatillahi ta'ala. Al-imanu beriman bi anna bahwasanya apa? Jami al-kainati bahwasanya apa? Seluruh semesta alam ini apa? La takunu tidak akan terjadi illa kecuali bimasyiatillahi ta'ala. Kecuali apa? Dengan kehendak Allah Ta'ala. Sawaun akanat mimma yata'allaku bi fi'lihi am mimma yata'allaku bi fi'lil makhlukin. Sawaun sama saja ya. Itu berkaitan dengan perbuatan-perbuatan Allah atau dari apa-apa yang berkaitan dengan perbuatan para makhluk. Kalau Allah Ta'ala berfirman, fima yata'alaku bifi'lihi. Allah Ta'ala berfirman dalam apa-apa yang berkaitan dengan pekerjaannya atau perbuatannya Allah Ta'ala. Ya, dalam surat yakni Al-Qasas ayat 68. Allah Ta'ala berfirman, wa rabbuka yakhluqu may yasha'u wa yakhtaru. Ini apa? Ini firman Allah Ta'ala yang berkaitan dengan apa, Pak? Dengan pekerjaannya Allah, perbuatannya Allah atau fiilnya Allah. Wa rabbuka dan Rabbmu yakhluqu may yasha. Akan menciptakan apa-apa yang dia kendaki, wa yakhtar dan dia pilih. Jadi apa? Rabb kita Allah menciptakan, kemudian apa Pak? Menghendaki, kemudian apa? Memilih. Ini kan berkaitan dengan apa? Dengan fiilnya Allah, dengan pekerjaannya Allah, perbuatannya Allah. Yang kedua, dalam surat Ali Imran ayat 6. Ibrahim, afan ya. Surat Ibrahim ayat 27. Wa yaf'alullahu ma yasha. Dan Allah itu apa? Berbuat ma yasha. Sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, yang dia kehendaki. Wa yaf'alullahu ma yasha'u. Allah itu apa? Mengerjakan sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Waqal, dan Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 6. Walladzi yusawwirukum fil arham kaifa yasha. Dan dialah Allah yang telah apa? Ini membentuk kalian fil arham di rahim-rahim kaifa yasha, sesuai dengan apa yang ini apa? Beliau kan Allah kehendaki. Ini yang berkaitan dengan apa? Perbuatannya Allah Ta'ala sendiri. Wa qala ta'ala fi ma yata'allaqu bi fi'lil makhlukin. Dan Allah Ta'ala berfirman dalam apa-apa yang berkaitan dengan perbuatannya para makhluk. Dalam surat yakni An-Nisa ayat 90. Walau sya'allahu la sallatahum alaikum falaqatalukum. Surat ini apa? An-Nisa ayat 90. Walau sya'allah, kalau Allah mengendaki, la sallatahum alaikum, maka dia akan memberikan kekuasaan kepada mereka terhadap kalian, alaikum, falaqatalukum, lalu pastilah mereka memerangi kalian.
Wa qala ta'ala, Allah juga ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 112. Ya. Al-An'am ayat 112. Ada yang megang Al-Quran, Pak? Coba dibandingkan Al-An'am 137 apakah sama? Ini di kitab saya 137, coba yang punya Al-Quran coba. Al-Quran, aplikasi Quran atau Al-An'am ya. Kalau di sini Al-An'am ayat 112 coba. Seratus dua belas. Wa kadzalika ja'alna Al-An'am. Oh ini nih. Kalau di sini walau syaa rabbuka ma fa'alu fadarhum wa ma yaftarun. Sekarang kita lihat coba Al-An'am 137. Fadarhum wa ma yaftarun. Ternyata bunyinya sama, Pak. Ya, bisa antum tambahkan di situ. Karena di sini di kitab yang anak pegang ya, ini Al-An'am 137. Ternyata apa? Bunyinya sama dengan Al-An'am 112 ya. Allah taala berfirman, "Walau syaa rabbuka ma fa'aluhu." Dan kalau Allah mengendaki, maka mereka tidak akan mengerjakannya. Fadarhum wa ma yaftarun. Maka tinggalkanlah mereka dan apa yang mereka ada-adakan. Ya, Al-An'am ayat 112 dan Al-An'am 137. Ya. Baik, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Yuk sekarang Ar-Rabi'u. Al-amru rabi. Perkara yang keempat. Al-imanu bi anna jami'al kainati makhluqatan. Al-imanu bi anna jami'al kainati makhluqatan. Kenapa makhluqatan? Bukan makhluqatun. Apa ikhwan? Makhluqatun atau makhluqatan? Al-imanu bil qadar ya. Lillahi ta'ala bidawatiha wa sifatiha wa harokatiha. Nah, yang betul makhlukotun ya. Kenapa? Dia sebagai khobarnya anna. Ar-rabi'u al-imanu bi anna jami'al kainati makhlukotun lillahi ta'ala bidawatiha wa sifatiha wa harokatiha. Perkara yang keempat, dalam kita beriman kepada takdirnya Allah, kita beriman bahwasanya apa? Seluruh yang ada dalam semesta ini apa? Adalah makhlukotun.
adalah apa? Makhluk. Lillahi ta'ala. Makhluk ciptaan Allah. Baik itu zawatihan, zatnya, sifat-sifatnya, demikian juga apa? Gerakan-gerakannya. Itu semuanya apa? Ciptaan Allah. Dalilnya apa, Pak? Kalau semua yang ada dalam semesta ini itu semuanya ciptaan Allah, baik itu zat-zatnya, sifat-sifatnya, harokatnya. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala dalam surat Az-Zumar ayat 62. Allahu khaliqu kulla syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Perhatikan ikhwan, lafadznya ya. Allahu, Allah adalah khaliqu kulli syai'in. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Dalam mengatakan apa? Allah itu pencipta segala sesuatu. Jadi semua yang ada di alam semesta ini apa? Berarti makhluk ciptaan Allah. Karena apa? Allah yang menciptakannya. Wa huwa ala kulli syai'in wakil, dan dia Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, wakil, ya, memelihara. Jadi enggak cuma diciptakan, Pak, terus dibiarkan, enggak. Ya, enggak. Itu bukan sifatnya Allah. Setelah Allah menciptakan segala sesuatu, kemudian apa? Allah memeliharanya, tidak membiarkan begitu saja. Semuanya Pak, semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa khalaqa kulla syai'in wa qaddarahu taqdira. Dan dia Allah Ta'ala telah menciptakan segala sesuatu, dan dia telah menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Wa qala an-nabiyillahi Ibrahim alaihi salatu wassalam annahu qala liqaumihi wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah juga berfirman tentang Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, semoga salat dan salam tercurah kepada beliau. Annahu qala liqaumihi, bahwasanya apa? Bahwasanya beliau Nabi Ibrahim ya pernah berbicara kepada kaumnya. Wallahu khalaqakum, dan Allah lah apa? Pencipta kalian. Wa ma ta'malun, dan apa-apa yang kalian kerjakan. Jadi nggak cuma menciptakan kalian, tapi juga apa? Menciptakan apa? Perbuatan-perbuatan kalian. Ya. Baik, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, poin terakhir. Wal imanu bil qadari ala ma wasafna la yunafi ayakuna lil abdi masyiatan fi af'alihi al ikhtiyariyati wa qudratan alaiha. Wal imanu bil qadari, dan beriman dengan takdir, alama wasofna, sesuai dengan apa yang telah kami sifatkan. Bagaimana tadi Pak sifatnya Pak? Bagaimana ikhwan? Dan beriman kepada takdir sesuai dengan apa yang telah kami sifatkan. Bagaimana sifat dari beliau, dari penulis? Gimana ini? Siapa yang bisa jawab? Dan beriman kepada takdir dengan apa yang telah kami sifatkan. Bagaimana sifat dari penulis?
mengandung 4 perkara. Itu bagaimana 4 unsur? La yunafi ayakuna lil abdi masyiatan. Itu apa? Tidak menafikan, tidak meniadakan bahwasanya apa, seorang hamba itu memiliki apa, Pak? Masyiatan, kehendak fi af'alihi al-ikhtiyariyati. Di dalam apa? Di dalam perbuatan-perbuatannya yang sifatnya ikhtiar. Dia bisa memilih. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak, tidak menafikan kalau seorang hamba itu memiliki apa? Kudrotan alaiha. Kudrotan apa? Jadi kekuatan atau kemampuan untuk apa? Untuk melaksanakan atau mengerjakan kehendaknya. Jadi apa, Pak? Beriman dengan takdir yang mengandung dengan 4 perkara di atas itu tidak meniadakan bahwasanya seorang hamba itu memiliki kemauan. Kehendak kan kemauan ya. Demikian juga Pak, memiliki kemampuan untuk apa? Untuk mengerjakan apa yang dia inginkan. Kenapa alasannya? Li'anna syar'a wal waqi'a dalani ala isbati dzalika lahu. Alasannya Pak, karena syariat wal waqi'a dan waqi' itu Pak, realita dalani keduanya apa? Menunjukkan ala isbati dzalika lahu, menunjukkan penetapan hal itu baginya. Dan dalika itu kembali kemana, Pak? Dalika menetapkan hal itu baginya. Hal itu apa? Baginya siapa? Nah, bingung toh? Karena belum dipahami, ya. Menetapkan apa? Bahwasanya syariat dan wake realita kedua-duanya itu menunjukkan penetapan hal itu. Apa itu? Bahwasanya seorang hamba itu memiliki masyiah dan kudroh. Bahwasanya seorang hamba itu memiliki kehendak dan kemampuan, punya kemauan dan punya kemampuan. Ya itu ya. Baik. Baik, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, naktafi bihadza qadar, nakhtatim bidoa kafaratil majlis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.